Dasar miskin. Kamu tidak akan pernah bisa beli rumah mewah seperti ini kan? Teriakan ibu mertuaku di depanku, di depan semua orang. Saat itu, di pesta rumah baru adik iparku, aku hanya bisa tersenyum. Dia tidak tahu, senyumanku adalah awal dari penyesalan seumur hidupnya. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Perjalanan menuju rumah baru Amel terasa hening. Fikri, suamiku, menggenggam kemudi mobil sedan kami yang usianya sudah hampir 7 tahun. Mobil ini masih berfungsi baik, tapi Fikri tahu, di mata keluarganya, mobil ini adalah simbol kegagalan. Ia melirikku sekilas. Aku, Karina, hanya menatap jalanan sore yang ramai. Hijab berwarna krem yang kukenakan sudah kusetrika rapi pagi tadi, kupadukan dengan blus katun sederhana. Aku tahu Fikri sedang gugup. Setiap kali kami harus bertemu Ibu Nilam dan Amel dalam satu acara, Fikri selalu seperti ini. Karina, Fikri akhirnya bersuara. Nanti kalau ibu, yah, kamu tahu sendiri. Tolong sabar ya, jangan dimasukkan ke hati. Aku menoleh padanya dan tersenyum tipis. Senyuman yang selalu kuberikan. Tentu saja, Mas. Aku tidak apa-apa. Ini kan hari bahagianya Amel. Fikri menghela napas. Dia tahu aku akan berkata begitu, tapi dia juga tahu itu tidak akan menghentikan ibunya. Fikri adalah pria yang baik, pria yang mencintaiku apa adanya. Satu-satunya kelemahannya adalah dia seringkali tidak berdaya di hadapan Ibu Nilam, ibunya sendiri. Baginya, ibunya adalah segalanya, bahkan ketika ibunya salah. Kami memasuki gerbang komplek perumahan baru Amel. Sebuah klaster menengah ke atas yang sedang naik daun. Rumah-rumah berdesain minimalis modern berdiri berjejer rapi. Kami parkir di antara mobil-mobil yang jauh lebih baru dan lebih mahal dari mobil kami. Fikri mematikan mesin, tapi kami tidak langsung turun. Dia tampak mengumpulkan kekuatan. Mereka pasti akan pamer, desis Fikri. Biarkan saja. Wajar kok orang senang punya rumah baru. Jawabku, mencoba menenangkannya. Saat kami melangkah masuk ke halaman, musik terdengar samar. Puluhan pasang sandal dan sepatu mahal berjejer di teras. Amel, adik iparku, menyambut kami di pintu. Dia memakai gaun pesta yang berkilauan. Riasan wajahnya tebal. Mas Fikri, Karina. Akhirnya datang juga. Aku kira kalian nyasar. Seru Amel dengan nada yang dibuat semanis mungkin, namun penuh sindiran. Ayo masuk, tamunya sudah ramai. Kami masuk. Rumah itu memang bagus. Lantainya dari marmer mengkilap yang katanya impor. Perabotannya serba baru dan terlihat mahal. Puluhan tamu dari kalangan sosialita teman Amel dan Ibu Nilam memenuhi ruang tamu. Dan di sanalah dia. Ibu Nilam, duduk di sofa paling besar, dikelilingi ibu-ibu lain, tertawa-tawa sambil menunjuk ke berbagai sudut rumah. Lihat itu, Jeng. Lampu gantungnya saja pesan khusus dari Italia. Amel memang hebat, seleranya tinggi. Suara Ibu Nilam terdengar paling keras di ruangan itu. Mata Ibu Nilam langsung menangkap kedatangan kami. Senyumnya langsung sedikit memudar saat melihatku. Dia memandangku dari ujung hijab sampai ujung sepatu flat sederhana yang kupakai. Nah, ini dia Fikri dan istrinya, kata Ibu Nilam pada teman-temannya, nadanya sedikit datar. Kami menyalami Ibu Nilam. Selamat ya, Bu. Rumah Amel bagus sekali, kataku tulus. Ibu Nilam tertawa kecil, tawa yang tidak ramah. Ya jelas bagus, Karina. Ini harganya miliaran. Bedalah sama ya, yang biasa-biasa. Dia sengaja menggantung kalimatnya. Kalian kapan mau beli rumah? Masih betah di apartemen sewaan itu? Fikri, kamu ini kerja apa tidak sih? Masa kalah sama adikmu? Fikri langsung tegang. Masih nabung, Bu. Doakan saja. Nabung? Sampai kapan? Istrimu itu diajak kerja yang benar, jangan cuma main-main di depan laptop tidak jelas. Biar bisa bantu suami, semprot Ibu Nilam. Aku hanya tersenyum. Pekerjaan saya sudah cukup, Bu. Cukup? Cukup buat apa? Beli baju saja sepertinya tidak cukup. Cibir Amel yang tiba-tiba bergabung, sambil membawa nampan minuman sirup merah. Ini, minum dulu. Sirup impor nih. Kalian pasti belum pernah coba. Aku mengambil segelas, begitu pula Fikri. Suasana sudah sangat tidak nyaman. Tamu-tamu lain mulai melirik-lirik, berbisik-bisik.
Mereka jelas menikmati drama keluarga gratis ini. Aku mencoba berjalan menjauh dari pusat perhatian, ingin mencari sudut yang tenang. Namun, nasib berkata lain. Saat aku berjalan melewati kerumunan, seorang tamu yang sedang tertawa lebar tidak sengaja menyenggol lenganku. Biur. Gelas di tanganku terlepas. Sirup merah kental itu tumpah, menyebar di lantai marmer putih gading yang dibanggakan Ibu Nilam. Musik seolah berhenti. Semua mata tertuju padaku. Wajah Ibu Nilam langsung memerah padam. Dia berdiri dengan cepat, menunjuk ke arahku. "Karina, apa yang kamu lakukan?" teriaknya. Aku segera berjongkok, mencoba membersihkan tumpahan itu dengan tisu seadanya. "Maaf, Bu. Saya tidak sengaja. Tadi ada yang menyenggol." "Tidak sengaja, tidak sengaja. Alasan saja. Kamu tahu tidak harga marmer ini berapa? Mahal. Gaji kamu setahun juga tidak akan cukup untuk menggantinya." Amel ikut menimpali. "Ya ampun, Kak Karina. Jorok banget sih. Itu nanti lengket semua. Susah hilangnya bekas sirup impor." Ibu Nilam tertawa. Tawa yang sangat keras dan menghina. Dia menatapku yang masih berjongkok di lantai, lalu menatap semua tamunya. "Lihat, semuanya. Ini yang terjadi kalau orang kampung masuk rumah mewah. Norak, dasar miskin. Kamu tidak akan pernah bisa beli rumah mewah seperti ini kan? Cuma bisa numpang lihat, terus merusaknya." Hinaan itu menusuk. Sangat tajam dan dilontarkan di depan puluhan orang. Fikri maju. "Ibu, cukup. Karina tidak sengaja." "Diam kamu, Fikri. Kamu terlalu membela istri tidak berguna ini," bentak Ibu Nilam. Aku berdiri perlahan. Aku menatap Ibu Nilam. Aku tidak menangis. Aku tidak marah. Aku hanya menatapnya dengan tenang, lalu aku tersenyum. Senyuman yang sama seperti saat aku menyapanya tadi. Senyuman tipis yang tidak bisa dibaca oleh siapapun. "Maafkan saya, Bu Nilam. Nanti saya panggilkan jasa pembersih profesional untuk marmer ini. Silakan dilanjutkan pestanya." "Selamat sekali lagi untuk Amel," kataku dengan suara jelas dan tenang. Aku berbalik, berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan tanganku yang lengket. Ibu Nilam dan Amel terdiam. Mereka kaget. Mereka mengharapkan aku menangis, berteriak, atau kabur sambil malu. Mereka tidak mengharapkan senyuman tenang itu. Di dalam kamar mandi, aku mengunci pintu. Aku bersandar di dinding keramik yang dingin. Tanganku sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan emosi yang lain. Emosi yang bukan amarah. Aku meraih ponsel dari dalam tas selempang sederhanaku. Tidak ada gunanya kembali ke pesta itu. Aku mengirim pesan singkat ke Fikri. "Mas, aku tunggu di mobil." Kepalaku pusing. Saat itulah, sebuah notifikasi email masuk ke ponselku. Notifikasi prioritas tinggi. Subjeknya, akuisisi selesai, kawat dana tahap akhir. Aku membukanya. Sebuah pesan singkat dari bank kustodian di San Francisco. Transaksi selesai. Dana sebesar $5 juta, $5 juta Amerika Serikat, telah berhasil ditransfer ke rekening holding Anda. Aku menatap angka 0 di layar ponselku. $5 juta. Setara dengan 75 miliar rupiah. Itu hanya pembayaran tahap akhir. Aku mematikan layar ponsel. Aku menatap cermin. Memperbaiki letak hijabku yang sedikit miring. Aku tersenyum lagi, kali ini senyuman yang sesungguhnya. "Marmer mahal," gumamku pelan. Lucu sekali. Perjalanan pulang terasa 1000 kali lebih berat daripada perjalanan berangkat. Fikri mengemudi dalam diam yang penuh amarah. Rahangnya mengeras, dan dia beberapa kali memukul setir pelan, melampiaskan kekesalannya yang tertahan. Aku tahu dia marah, bukan padaku, tapi pada ibunya. Dan mungkin, sedikit marah pada dirinya sendiri karena tidak bisa berbuat lebih banyak. Keterlaluan. Ibu benar-benar keterlaluan. Fikri akhirnya membuka suara saat kami berhenti di lampu merah. Suaranya bergetar. Aku tidak habis pikir dia bisa bicara seperti itu padamu. Di depan semua orang. "Maafkan aku, Karina. Maafkan ibu." Aku mengulurkan tangan, menyentuh lengannya. "Mas, sudahlah. Tidak apa-apa. Aku sudah biasa." "Justru itu masalahnya," potong Fikri cepat. "Kamu sudah terlalu biasa diperlakukan seperti ini. Kamu istriku. Seharusnya aku bisa melindungimu. Kenapa kamu tadi diam saja? Kenapa kamu malah tersenyum? Harusnya kamu lawan, Kar." Aku menarik napasku perlahan. Bagaimana aku harus menjelaskannya pada Fikri?
Bagaimana aku bisa memberitahunya bahwa pertarungan yang sedang kulakukan jauh lebih besar daripada sekadar adu mulut di pesta syukuran? Melawan tidak akan ada gunanya, Mas. Itu hanya akan membuat Ibu Nilam semakin senang. Dia ingin melihatku marah. Dia ingin melihatku lemah. Aku tidak akan memberinya kepuasan itu, jawabku lembut. Tapi harga dirimu. Harga diriku tidak ditentukan oleh marmer rumah Amel atau cibiran Ibu Nilam, kataku. Harga diriku ada di sini. Aku menunjuk ke kepalaku, lalu ke hatiku. Sudahlah, Mas. Kita sudah pulang. Jangan dibawa pusing lagi. Fikri menatapku, matanya penuh dengan rasa bersalah dan kekaguman yang campur aduk. Dia tidak mengerti aku. Dia mencintaiku, tapi dia tidak pernah benar-benar mengerti apa yang ada di dalam pikiranku. Baginya, aku adalah Karina, istri berhijabnya yang sederhana, yang bekerja sebagai desainer grafis lepas dari rumah. Pekerjaan yang menurut keluarganya, main-main di depan laptop tidak jelas. Kami tiba di apartemen kami. Sebuah apartemen 2 kamar yang kami sewa di gedung yang sudah cukup tua. Nyaman, bersih, tapi jauh dari kata mewah. Ini adalah pilihanku. Aku butuh tempat yang sederhana agar aku bisa fokus bekerja tanpa menarik perhatian. Fikri langsung merebahkan diri di sofa. Dia memijat pelipisnya. Aku capek. Capek hati. Mas mandi dulu, terus istirahat. Biar aku buatkan teh hangat, kataku. Setelah Fikri masuk ke kamar tidur, suasana apartemen menjadi sunyi. Hanya terdengar suara pendingin ruangan yang berdengung pelan. Jam di dinding menunjukkan pukul 9:30 malam. Bagiku, hari baru saja dimulai. Aku menyalakan ketel air. Sambil menunggu, aku duduk di meja kerjaku yang sederhana di sudut ruang tamu. Meja kayu biasa, tidak ada yang istimewa. Kecuali laptop yang ada di atasnya. Laptop itu terlihat biasa, tapi harganya lebih mahal dari mobil Fikri. Aku membukanya. Layar menyala, menampilkan desktop yang bersih. Tidak ada foto keluarga atau gambar pemandangan. Hanya latar belakang hitam polos. Aku memasang earphone peredam bising, menutup duniaku dari luar. Lalu aku membuka beberapa aplikasi. Layar pertamaku terbelah menjadi 6 jendela. Menampilkan aliran data mentah, analitik pengguna secara real-time, dan status server yang tersebar di 4 benua. Ini adalah jantung dari perusahaanku. Sebuah platform perangkat lunak software as a service yang bergerak di bidang keamanan data dan kecerdasan buatan. Aku membangunnya dari nol, dimulai dari kamar kosku 5 tahun lalu. Layar keduaku adalah aplikasi komunikasi terenkripsi. Puluhan pesan belum terbaca. Dari CTO-ku di Singapura, dari kepala tim pengembang di Bangalore, dan dari penasihat hukumku di New York. Aku membaca pesan dari tim Singapura. Karina, dana $5 miliar sudah masuk. Selamat. Akuisisi minoritas oleh Alpha Capital resmi selesai. Mereka ingin rapat dewan minggu depan. Aku tersenyum. Uang yang masuk tadi bukanlah hadiah atau gaji. Itu adalah pembayaran dari raksasa modal Ventura Silicon Valley yang baru saja membeli 15% saham perusahaanku. Sebuah transaksi yang menempatkan nilai valuasi perusahaanku sekarang di angka $33 juta. Fikri dan keluarganya mengira aku pengangguran terselubung. Padahal aku memimpin tim berisi 50 insinyur perangkat lunak terbaik di dunia. Ibu Nilam menghinaku karena menumpahkan sirup di marmer seharga puluhan juta. Padahal aku baru saja mengamankan dana yang cukup untuk membeli seluruh klaster perumahan Amel, tunai. Aku membuka sebuah panggilan video. 3 wajah muncul di layar. Tim investorku dari New York. Mereka semua memakai jas, padahal di sana masih pagi buta. Selamat, Karina, kata pria yang paling tua, namanya David. Kami sangat senang dengan kesepakatan ini. Kinerjamu luar biasa. Terima kasih, David. Ini kerja keras tim, jawabku dalam bahasa Inggris yang fasih. Rencana ekspansi ke Eropa sudah siap? Tanya salah satu dari mereka. Kami tenggelam dalam rapat selama 2 jam. Membahas strategi pasar, rekrutmen talenta baru, dan ancaman keamanan siber. Fikri tidur pulas di kamar sebelah, tidak tahu bahwa istrinya sedang memimpin rapat bernilai miliaran rupiah. Setelah rapat selesai, aku menutup laptopku. Tubuhku lelah, tapi otakku segar. Aku bangkit untuk mengambil minum. Mataku tertuju pada tumpukan surat di atas meja kecil dekat pintu. Fikri pasti mengambilnya tadi sore. Di antara tagihan dan brosur supermarket, ada satu amplop tebal berkilauan. Kertasnya mahal. Di sudut kiri atas, ada logo yang dicetak timbul. Gria Kencana, hunian eksklusif para sultan. Aku tersenyum.
Ini pasti dikirim oleh agen properti yang kuhubungi minggu lalu. Fikri tidak tahu soal ini. Aku membukanya. Di dalamnya ada brosur yang sangat mewah. Foto-foto rumah yang lebih mirip istana daripada tempat tinggal. Kolam renang pribadi, garasi untuk 6 mobil, pemandangan lapangan golf. Ini adalah komplek paling elit di kota. Tempat yang bahkan tidak berani diimpikan oleh Ibu Nilam dan Amel. Di halaman terakhir, ada peta kafling. Sebagian besar sudah ditandai, terjual. Kecuali satu. Kafling terbesar, di lokasi terbaik. Blok A1. Kafling di puncak bukit, dengan pemandangan terbaik ke seluruh kota. Aku mengambil pena merah dari meja kerjaku. Aku tidak melingkari kafling itu. Aku menatap kafling blok A1 itu lama. Kafling yang sudah lunas kubayar 3 bulan lalu, menggunakan keuntungan perusahaan tahun lalu. Rumah di atasnya sudah 90% selesai dibangun. Jauh lebih megah dari foto-foto di brosur ini. Aku teringat wajah Ibu Nilam saat menghinaku. Dasar miskin. Kamu tidak akan pernah bisa beli rumah mewah seperti ini kan? Aku tersenyum dingin. Kita lihat saja nanti, Bu. Aku membuka ponselku dan mengirim pesan kepada manajer keamanan Gria Kencana. Pak, tolong pastikan hari Minggu depan, sekitar jam 10 pagi, ada 2 tamu VVIP atas nama Ibu Nilam dan Ibu Amel. Berikan mereka akses penuh untuk berkeliling komplek. Tapi jangan biarkan mereka masuk ke blok A1 dulu. Biarkan mereka melihatnya dari luar saja. Aku meletakkan ponselku. Permainan baru saja akan dimulai. 1 minggu penuh telah berlalu sejak pesta syukuran di rumah Amel. Namun, gema dari kejadian hari itu masih terasa pekat. Setidaknya bagi Ibu Nilam dan Amel. Mereka berdua sedang duduk santai di teras belakang rumah baru Amel, menikmati teh sore dan kue-kue kering mahal. Setelah pesta yang sukses, status sosial Amel di mata teman-temannya langsung meroket. Ibu Nilam, tentu saja, ikut menikmati kemegahan itu. Dia merasa telah berhasil membesarkan seorang putri yang sukses, yang mampu mengangkat derajatnya. Ibu masih kesal sekali kalau ingat kejadian di pesta itu. Amel membuka percakapan, sambil mengaduk tehnya dengan sendok perak kecil. Gara-gara si Karina, marmer ibu jadi ternoda. Untung saja jasa pembersih yang dipanggil suamiku kemarin bisa menghilangkannya. Tetap saja, itu menjengkelkan. Ibu Nilam mendengus, meletakkan cangkirnya dengan keras di atas piring kecil. Sudahlah, Mel, tidak usah dibahas lagi. Orang miskin kalau lihat barang mahal ya begitu, gugup, tangannya gemetaran. Yang ibu herankan itu sikapnya setelah itu. Senyum-senyum tidak jelas. Seperti tidak punya rasa bersalah sama sekali. Benar-benar tebal muka. Ibu curiga dia itu memang sengaja, iri dengan rumah barumu. Amel tertawa mengejek. Iri sih pasti, Bu. Mana mungkin dia tidak iri? Dia seumur hidupnya juga tidak akan bisa punya rumah begini. Kasihan sekali Mas Fikri. Bisa-bisanya dia betah menikah dengan wanita aneh seperti itu. Pekerjaannya saja tidak jelas. Setiap hari cuma di rumah, di depan laptop. Apa coba yang dihasilkan? Itu bukan kerja namanya. Itu main-main, tukas Ibu Nilam dengan nada penuh keyakinan. Coba dia kerja kantoran yang benar, jadi sekretaris di perusahaan besar, atau jadi pegawai bank, kan jelas gajinya berapa. Ini, sudahlah. Ibu jadi malas membahasnya. Bikin darah tinggi. Ibu Nilam mengipasi wajahnya dengan majalah mode yang tergeletak di meja. Matanya kemudian beralih, menatap ke kejauhan, ke arah perbukitan yang terlihat dari teras rumah Amel. Di sanalah, di tempat yang lebih tinggi, terletak sebuah kawasan yang menjadi buah bibir di kalangan atas kota itu. Mel, Ibu Nilam tiba-tiba mengubah topik. Suaranya terdengar lebih bersemangat. Kemarin di arisan, Ibu ketemu sama istrinya Pak Direktur perusahaan minyak itu. Dia cerita panjang lebar soal Gria Kencana. Kamu tahu kan? Mata Amel yang tadi sayu langsung berbinar. Tentu saja dia tahu. Siapa di kota ini yang tidak tahu Gria Kencana? Tahu, Bu. Yang katanya komplek para sultan itu. Kan? Yang katanya kalau mau masuk lihat-lihat saja harus buat janji, dan pakai surat rekomendasi bank. Betul, seru Ibu Nilam. Wajahnya berseri-seri. Itu dia. Katanya di dalam itu rumahnya bukan rumah lagi, tapi istana. Satu rumah ada bioskop pribadi, ada lift, ada kolam renang yang lebih besar dari kolam renang umum. Istrinya Pak Direktur bilang, harga rumah paling murah di sana itu 100 miliar. Ibu Nilam sengaja melebih-lebihkan angka yang dia dengar. Matanya bersinar-sinar membayangkan kemewahan yang tak terhingga. 100 miliar, Bu? Amel menutup mulutnya, pura-pura terkejut sekaligus terkesima.
Rumahnya yang miliaran ini mendadak terasa biasa saja. Ya ampun, itu rumah isinya apa saja ya? Dindingnya dari emas sekali. Nah, itu dia. Ibu Nilam mencondongkan tubuhnya ke depan. Ibu jadi penasaran setengah mati. Mel, seumur hidup kita harus setidaknya sekali menginjakan kaki di tempat seperti itu. Biar mata kita ini segar, lihat rumahnya orang-orang kaya sungguhan itu seperti apa. Amel, yang selalu haus akan gengsi dan pengakuan, langsung terbakar oleh ide itu. Ayo, Bu, kapan kita ke sana? Aku juga mau lihat. Kita harus ke sana. Ibu Nilam tersenyum puas. Minggu depan bagaimana? Hari Minggu pagi. Kita dandan yang paling cantik, paling mewah. Kita pakai perhiasan ibu yang paling besar. Biar orang-orang di sana mengira kita ini juga calon pembeli, bukan cuma rombongan numpang lihat. Amel tertawa senang, memikirkan rencana itu. Ide bagus sekali, Bu. Nanti aku sewa mobil Alphard punya temanku yang dirental. Yang keluaran terbaru, yang paling mewah. Biar kita masuknya gagah. Jangan pakai mobilku ini, malu. Nanti disangka sales properti kompleks sebelah. Nah, itu baru anak ibu. Cerdas. Puji Ibu Nilam sambil menepuk-nepuk punggung tangan Amel. Kita siapkan baju terbaik kita. Kita jalan-jalan di sana. Kita foto-foto yang banyak di depan rumah-rumah paling megah. Nanti ibu upload di status WhatsApp, ibu kirim ke semua teman arisan ibu. Biar mereka tahu, kita ini juga berkelas, mainnya sudah di Gria Kencana. Amel menambahkan dengan nada sinis, dan biar si Karina itu juga lihat, Bu. Biar dia sadar, betapa berbedanya level kita sama dia. Hah? Dia mana mengerti soal level? Mel, cibir Ibu Nilam. Level dia paling tinggi ya di apartemen tua pengap itu. Dikasih lihat foto Gria Kencana juga paling dia kira itu foto istana di negeri dongeng. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak, merasa sangat superior. Rencana itu sudah bulat. Hari Minggu pagi, mereka akan melaksanakan misi penaklukan gengsi mereka. Mereka akan berdandan secantik mungkin, menaiki mobil sewaan termewah, dan berkeliling di komplek impian, memuaskan mata mereka dengan kemewahan yang mereka dambakan. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa kunjungan mereka, yang mereka anggap sebagai inisiatif brilian mereka sendiri, sebenarnya sudah diatur dan ditunggu-tunggu. Nanti, kata Amel sambil menyeruput sisa tehnya, kita tanya-tanya satpamnya, rumah siapa yang paling besar dan paling mewah di sana. Siapa tahu pemiliknya lagi tidak ada, kita bisa curi-curi foto di depan pagarnya. Bilang saja itu rumah teman kita. Ibu Nila mengangguk cepat, matanya berbinar licik. Pasti, kita harus dapat foto di depan rumah yang paling mewah. Harus. Sabtu pagi, sehari sebelum kunjungan Ibu Nilam dan Amel. Langit cerah, matahari bersinar terik. Namun, udara di perbukitan Gria Kencana terasa sejuk. Pemandangan dari gerbang utamanya saja sudah cukup untuk membuat siapapun yang tidak terbiasa merasa terintimidasi. Gerbang baja tempat setinggi 7 meter itu menjulang gagah. Diapit oleh pos keamanan megah yang diisi oleh penjaga-jaga berseragam rapi dan berwajah serius. Ini bukan komplek perumahan. Ini adalah sebuah benteng kemewahan. Sebuah mobil sedan sederhana berwarna abu-abu, mobil Fikri, berhenti di depan pos jaga. Fikri, yang duduk di kursi pengemudi, merasa gugup luar biasa. Dia sudah menelan ludah beberapa kali. Karina, yang duduk di sampingnya, tampak sangat tenang. Mas, santai saja. Buka kacanya, kata Karina lembut. Fikri menekan tombol, kaca jendela turun. Seorang satpam mendekat. Selamat pagi, Pak, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya sopan, namun matanya meneliti mobil mereka yang terlihat sangat kontras dengan lingkungan sekitar. Selamat pagi, Pak. Saya Karina. Pemilik blok A1, kata Karina dengan suara jelas. Satpam itu sedikit terkejut, melihat penampilan Karina yang sederhana dan mobil yang mereka kendarai. Dia segera mengecek tablet di tangannya. Ibu Karina? Mohon maaf, Bu. Boleh saya pindai sidik jarinya untuk verifikasi? Karina mengangguk, meletakkan ibu jarinya di alat pemindai portabel yang disodorkan satpam itu. Alat itu berbunyi bip pelan dan layar tablet si satpam berubah hijau. Terverifikasi. Ibu Karina. Maafkan atas ketidaknyamanannya, Bu. Prosedur. Wajah satpam itu langsung berubah 180 derajat. Dia berdiri tegap dan memberi hormat. Silakan masuk, Bu. Tim ibu sudah menunggu di lokasi. Gerbang raksasa itu berdesir terbuka tanpa suara. Fikri menjalankan mobilnya masuk, jantungnya berdebar kencang.
Jalanan di dalam komplek lebih mulus dari lantai marmer Amel. Di kiri dan kanan, berdiri rumah-rumah yang ukurannya lebih mirip museum atau kantor kedutaan. Rumputnya terpotong sempurna. Tidak ada satupun daun kering di jalan. Fikri mengemudi perlahan, mengikuti papan penunjuk arah menuju blok A1. Dia tahu Karina memintanya ikut hari ini untuk melihat investasi yang dia sebutkan. Fikri mengira Karina membeli sebidang tanah kecil, atau mungkin apartemen studio baru untuk disewakan. Dia menabung dari hasil main-main laptopnya. Fikri mendukung saja, dia senang istrinya punya kesibukan. Tapi ini di luar segala bayangannya. Karina ini tempat apa? Tanya Fikri, suaranya tercekat. Ini rumah kita, Mas, jawab Karina tenang. Mobil mereka menanjak, menuju bagian tertinggi dari komplek itu. Dan di sanalah, di puncak bukit, berdiri sebuah bangunan yang membuat Fikri menginjak rem mendadak. Itu bukan rumah. Itu adalah sebuah mahakarya arsitektur. 3 lantai penuh dengan dinding kaca yang merefleksikan langit biru. Desainnya sangat modern, tajam, namun elegan, menyatu dengan kontur bukit. Di depannya, sebuah taman yang sudah jadi dengan pohon-pohon besar yang rindang. Fikri ternganga. Mulutnya terbuka lebar. Mas, jalan lagi. Garasinya di sebelah sana, kata Karina. Fikri seperti robot, menuruti perintah. Dia mengarahkan mobilnya ke jalan masuk pribadi yang menuju garasi bawah tanah. Pintu garasi terbuka otomatis. Di dalamnya, Fikri melihat sebuah ruangan yang bisa menampung setidaknya 6 mobil. Dan di salah satu sudut, sudah terparkir sebuah mobil listrik mewah berwarna putih mutiara yang sangat futuristik. Mobil yang Fikri hanya pernah lihat di film-film fiksi ilmiah. Mereka turun dari mobil. Udara di dalam garasi sejuk. Fikri masih limbung. Karina membimbingnya menuju lift pribadi di dalam garasi. Ayo, Mas. Di atas sedang sibuk. Hari ini hari terakhir penataan. Pintu lift terbuka. Mereka masuk. Karina menekan tombol, lantai 2, ruang keluarga. Saat pintu lift terbuka di lantai 2, Fikri disuguhkan pemandangan yang membuatnya hampir pingsan. Sebuah ruangan yang sangat besar, tanpa sekat, dengan langit-langit setinggi 5 meter. Satu sisi dinding sepenuhnya terbuat dari kaca, memperlihatkan pemandangan seluruh kota di bawah sana. Dan di luar dinding kaca itu, sebuah infinity pool berwarna biru toska berkilauan di bawah sinar matahari. Belasan orang, beberapa di antaranya terlihat jelas bukan orang Indonesia, sedang sibuk menata furnitur, memasang karya seni di dinding, dan membersihkan setiap sudut. Mereka semua tampak sangat profesional. Karina, panggil Fikri, suaranya bergetar hebat. Dia tidak mengenali dunia ini. Karina menoleh padanya. Hijab krem sederhana yang ia kenakan di pesta Amel kini, berganti dengan hijab pashmina berwarna zaitun yang elegan, dipadu kemeja linen putih dan celana palazzo. Dia terlihat santai, namun penuh wibawa. Mas, kamu sudah datang, sapanya. Senyumnya berbeda. Bukan senyum sabar yang biasa ia tunjukkan pada Fikri atau Ibu Nilam. Ini senyum lega, senyum bangga, senyum seorang pemilik. Seorang pria bule berambut pirang menghampiri Karina. Miss Karina, the main lighting fixture for the dining room has arrived. Where would you like us to install it? The schematics show 2 options. Let's go with option B, Thomas. It gives better ambience for the evening, jawab Karina dalam bahasa Inggris yang fasih dan lugas. Fikri hanya bisa mematung. Istrinya, berbicara bahasa Inggris dengan fasih, memberi perintah pada orang bule, di rumah seharga ratusan miliar? Gimana menurutmu, Mas? Karina kembali beralih ke Fikri, seolah-olah mereka sedang melihat-lihat apartemen sewaan yang baru. Fikri berjalan terhuyung-huyung ke sofa kulit raksasa yang harganya mungkin setara dengan total gajinya selama 10 tahun. Dia duduk. Dia masih tidak bisa memproses ini semua. Ini, investasi, kamu? Tanya Fikri, akhirnya menemukan suaranya. Kamu beli ini? Rumah ini? Pakai uang dari mana, Karina? Dia syok berat. Dia tahu istrinya bekerja, tapi dia pikir penghasilannya hanya cukup untuk membeli kosmetik atau mentraktir teman-temannya makan. Karina duduk di sampingnya. Dia meraih tangan Fikri yang terasa dingin. Dari main-main di depan laptop. Mas, katanya lembut. Maaf aku belum sempat cerita semuanya. Aku tidak mau membebanimu. Aku membangun perusahaan perangkat lunak kecil-kecilan 5 tahun lalu. Bulan lalu, perusahaan itu diakuisisi sebagian oleh investor besar dari Amerika. Ini hasilnya. Perusahaan kecil-kecilan? Fikri menatap istrinya.
Wanita berhijab sederhana yang setiap hari membuatkannya sarapan. Wanita yang sama yang dihina-hina oleh ibunya sebagai miskin dan tidak berguna. Jadi, selama ini, Ibu Amel, mereka menghina kamu, padahal kamu. Fikri tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Rasa bersalah yang luar biasa menghantam dadanya. Dia merasa gagal sebagai suami. Dan aku tidak apa-apa, potong Karina cepat, suaranya menenangkan. Mas, dengar. Aku melakukan ini bukan untuk pamer ke mereka. Aku melakukan ini untuk kita. Untuk masa depan kita. Aku sengaja diam karena aku ingin semuanya selesai dulu. Dan sekarang, sudah selesai. Ini rumah kita, Mas. Fikri terdiam lama. Dia menatap wajah Karina. Wajah yang sama, tapi hari ini dia melihatnya dengan cara yang benar-benar baru. Ada kekuatan di mata itu, kecerdasan yang selama ini tersembunyi di balik kesabaran dan senyum sederhananya. Ini rumah kita, Kar? Fikri bertanya lagi, suaranya masih bergetar, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini bukan mimpi. Karina tersenyum. Senyuman yang sama persis seperti saat ia dihina Ibu Nilam di pesta Amel. Senyuman tenang yang kini Fikri pahami artinya. Itu bukan senyum pasrah. Itu senyum seseorang yang tahu dia memegang semua kartu kemenangan. Ini rumahku, kata Karina, meralat sedikit. Dan ya, ini rumah kita. Tapi, dia berhenti sejenak, matanya berkilat jenaka. Besok akan ada tamu spesial yang datang melihatnya lebih dulu. Aku sudah atur semuanya. Fikri menatapnya, bingung. Tamu siapa? Kar? Teman-temanmu dari Amerika? Karina tersenyum misterius. Bukan. Tamu yang lebih spesial. Ibu dan Amel. Minggu pagi itu, Ibu Nilam bangun jauh lebih pagi dari biasanya. Jantungnya berdebar-debar penuh antisipasi. Hari ini adalah hari besar. Hari ini adalah hari pembuktian gengsi. Dia mandi lebih lama, memakai lulur impor yang dia simpan khusus untuk acara penting. Selesai mandi, dia berdiri di depan lemari pakaiannya, memilih seragam tempur terbaiknya. Pilihannya jatuh pada kebaya batik sutra tulis berwarna merah marun, dipadukan dengan kain yang serasi. Dia tidak lupa menyanggul rambutnya, model sanggul modern yang kaku dan tinggi, menyemprotkan hairspray hingga mengkilap. Puncak dari penampilannya adalah perhiasan. Dia membuka kotak bludru merahnya. Dikeluarkannya semua. Kalung emas berliontin berlian besar, gelang keroncong emas yang memenuhi kedua pergelangan tangannya, dan cincin di 4 jarinya. Dia ingin terlihat penuh. Dia ingin satpam dan siapapun yang melihatnya di Gria Kencana tahu bahwa dia bukan orang sembarangan. Dia adalah calon pembeli, seorang sosialita kaya raya. Di rumahnya, Amel melakukan hal yang sama. Dia memilih gaun terusan berwarna biru elektrik yang mencolok, yang dia beli dari butik online dan dia klaim sebagai barang impor dari Paris. Dia memakai kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya, meskipun hari masih pagi dan agak mendung. Tas tangan bermerek yang dia tenteng adalah seri terbaru, yang dia beli dengan mencicil kartu kredit suaminya. Seperti ibunya, perhiasan juga tidak lupa ia kenakan berlapis-lapis. Pukul 8:30 pagi, sebuah mobil Alphard hitam metalik yang mengkilap berhenti tepat di depan rumah Amel. Ibu Nilam sudah menunggu di sana. Sopir berseragam rapi turun dan membukakan pintu untuk mereka. Sesuai pesanannya, Bu, Alphard keluaran terbaru, interior paling mewah, kata Amel penuh bangga kepada ibunya sambil melangkah masuk. Ini baru namanya hidup, Mel, seru Ibu Nilam, mengelus jok kulit yang lembut. Mobil kita ini jauh lebih bagus daripada mobil-mobil tetanggamu. Apalagi dibanding mobil bututnya si Fikri. Ibu tidak habis pikir, Fikri itu dulu tampan, kenapa seleranya bisa jatuh sejatuh itu? Amel tertawa. Sudahlah, Bu, jangan bahas si miskin itu. Nanti aura mahal kita luntur. Dia menyemprotkan parfum lagi ke lehernya. Pak, jalan ya. Ke Gria Kencana. Perjalanan menuju Gria Kencana memakan waktu sekitar 40 menit. Sepanjang jalan, Ibu Nilam dan Amel tidak henti-hentinya mengagumi interior mobil sewaan mereka. Mereka sibuk mengambil foto selfie di dalam mobil, memamerkan jok kulit dan sunroof. Mereka sudah merencanakan kalimat-kalimat yang akan mereka ucapkan kepada para agen properti di sana nanti. Mereka akan berpura-pura bertanya tentang detail teknis, seperti, marmernya ini dari Carrara atau bukan? Atau, kolam renangnya pakai sistem air garam atau klorin. Kalimat yang mereka hafal dari majalah desain interior. Saat mobil mendekati kawasan perbukitan, pemandangan mulai berubah. Jalanan yang tadinya ramai kini menjadi sepi dan privat. Udara terasa lebih sejuk.
Tak lama kemudian, mereka melihatnya. Gerbang Gria Kencana. Itu jauh lebih megah dari yang mereka bayangkan di brosur. Gerbang baja tempat setinggi 7 meter itu menjulang seperti gerbang istana. Di kedua sisinya, pos keamanan yang lebih mirip lobi Hotel Bintang 5, dijaga oleh satpam-satpam berbadan tegap dengan seragam hitam-hitam yang rapi. Jantung mereka berdebar sedikit. Ada rasa gentar. Alphard mereka melambat, berhenti di depan pos jaga. Ibu Nilam buru-buru merapikan sanggulnya, sementara Amel menurunkan sedikit kacamata hitamnya, memasang ekspresi angkuh. Seorang satpam berwajah serius menghampiri jendela sopir. "Selamat pagi. Ada keperluan apa?" tanyanya, suaranya datar namun tegas. Amel yang duduk di belakang, membuka jendelanya sedikit. "Pagi. Kami mau lihat-lihat rumah. Kami calon pembeli," katanya dengan nada dibuat sesantai mungkin, seolah-olah membeli rumah 100 miliar adalah kegiatan rutinnya di akhir pekan. Satpam itu menatap Amel, lalu beralih ke Ibu Nilam. Dia kemudian melihat plat nomor mobil Alphard mereka. "Mohon ditunggu sebentar, Ibu." Satpam itu kembali ke posnya, berbicara di depan komputer. Ibu Nilam dan Amel saling pandang. "Lihat kan, Mel. Plat nomor mobil ini pasti terdaftar sebagai VVIP. Mereka tahu kita bukan orang sembarangan," bisik Ibu Nilam penuh keyakinan. Benar saja. Beberapa detik kemudian, satpam tadi kembali. Sikapnya berubah total. Dia berdiri tegap dan membungkuk hormat. "Ah, mohon maaf sekali, Ibu Nilam dan Ibu Amel." Keduanya membeku. Jantung mereka serasa berhenti berdetak. "Satpam itu tahu nama kita?" bisik Amel, wajahnya pucat di balik kacamata hitamnya. Ibu Nilam juga kaget bukan main. Bagaimana mereka bisa tahu nama mereka? Dia buru-buru menguasai diri. Tentu saja dia tahu. "Ibu kan kemarin bilang sama teman arisan ibu kalau ibu mau ke sini. Pasti beritanya sudah menyebar. Mereka pasti sudah dengar reputasi ibu," katanya, langsung menyimpulkan dengan penuh percaya diri. "Ibu Nilam dan Ibu Amel, betul?" tanya satpam itu lagi, memastikan. Iya, betul," jawab Ibu Nilam, berusaha terdengar berwibawa. "Baik, Ibu. Kami sudah mendapat instruksi. Ibu sudah ditunggu oleh pemilik blok A1. Silakan Ibu langsung lewat jalur VVIP di sebelah kiri. Palang pintunya akan terbuka otomatis. Selamat menikmati kunjungannya, Ibu." Satpam itu memberi hormat sekali lagi. Ibu Nilam dan Amel terdiam 1000 bahasa. Mereka saling pandang dengan mata terbelalak. "Pemilik blok A1? Blok A1 itu yang mana?" Pemiliknya menunggu mereka. "Siapa?" "Bu, ini gila," desis Amel. "Sudah, jangan banyak tanya. Jalan saja, Pak," perintah Ibu Nilam kepada sopir, suaranya bergetar karena terlalu gembira. "Sudah Ibu bilang, kan? Mereka tahu kita ini siapa. Pemilik rumah di sini pasti teman dari temannya Ibu. Dia pasti mau jual rumahnya ke kita. Ayo cepat jalan." Alphard itu bergerak perlahan menuju jalur VVIP. Palang pintu mewah berwarna emas itu terangkat tanpa suara. Jalanan di dalam komplek terasa sangat berbeda. Aspalnya hitam pekat dan mulus sempurna. Di kiri dan kanan, hanya ada hamparan rumput hijau yang dipotong presisi seperti karpet. Tidak ada satupun sampah atau daun kering. Mereka menyusuri jalan utama. Rumah-rumah mulai terlihat. Dan itu membuat mereka menahan napas. Setiap rumah adalah sebuah istana kecil. Ada yang bergaya Mediterania dengan pilar-pilar besar, ada yang bergaya modern penuh kaca, ada yang seperti kastil Eropa. Masing-masing berdiri di atas tanah berhektar-hektar, dipisahkan oleh taman-taman yang rimbun. Ya Tuhan, Mel, lihat itu." Ibu Nilam menunjuk sebuah rumah dengan air mancur 3 tingkat di halamannya. "Bu, yang ini ada lapangan tenisnya sendiri," seru Amel, menunjuk rumah lain. Mereka merasa seperti masuk ke dalam majalah orang kaya. Rumah Amel yang kemarin mereka banggakan, kini terasa seperti rumah mainan. Sopir itu mengemudi perlahan, mengikuti papan penunjuk arah berwarna emas yang bertuliskan, Blok A. Jalanan semakin menanjak. Pemandangan semakin indah. Mereka bisa melihat seluruh kota terhampar di bawah mereka. Rumah-rumah di Blok A ternyata jauh lebih besar, jauh lebih megah daripada yang di blok-blok bawah. Ini pasti Blok A," desis Ibu Nilam. Matanya tak berkedip. "Lihat, Mel. Rumahnya punya danau sendiri." Amel sudah tidak bisa berkata-kata. Dia hanya sibuk merekam pemandangan dengan ponselnya, mulutnya sedikit terbuka. Akhirnya, mereka sampai di persimpangan terakhir. Jalanan di depan mereka adalah jalan buntu privat.
Hanya ada satu papan penunjuk arah, terbuat dari batu marmer hitam dengan ukiran huruf berwarna perak. Blok A1. Jalan itu menanjak sedikit, lalu berbelok. Dan di ujung jalan itulah, Alphard sewaan mereka berhenti. Sopir itu tampak sama terkejutnya dengan mereka. Di depan mereka, pemandangan itu terhampar. Bukan lagi rumah. Itu adalah sebuah estate pribadi yang sangat luas. Mobil Alphard itu berhenti total. Mesinnya masih menyala, tapi sunyi. Ibu Nilam dan Amel hanya bisa mematung di kursi mereka, menatap lurus ke depan. Di depan mereka, menjulang sebuah pagar. Tapi kata, pagar, terasa tidak cukup untuk menggambarkannya. Itu adalah dinding baja tempa murni, dicat hitam pekat, tingginya setidaknya 5 meter. Desainnya bukan ukiran keriting norak yang biasa mereka lihat, melainkan pola geometris modern yang tegas, kuat, dan sangat elegan. Pagar itu membentang begitu panjang ke kiri dan ke kanan, menutupi seluruh area di puncak bukit itu. Di baliknya, mereka hanya bisa melihat samar-samar puncak atap sebuah bangunan yang luar biasa besar dan jajaran pohon-pohon palem yang tinggi. Ini adalah Blok A1. Rumah terindah, terbesar, dan termahal di seluruh Gria Kencana. Bu? Amel berbisik, suaranya serak. Ini rumah? Ibu Nilam tidak menjawab. Dia mendorong pintu mobil dan melangkah keluar. Kakinya yang memakai sepatu hak tinggi terasa sedikit goyah saat menginjak aspal yang sempurna. Amel ikut turun. Mereka berdiri berdampingan, mendongak menatap kemegahan di depan mereka. Rumah Amel, bahkan pos satpam di gerbang depan Gria Kencana, semuanya lenyap dari ingatan mereka. Hanya ada ini, ya Tuhan, seru Ibu Nilam, suaranya tertahan di tenggorokan. Dia berjalan mendekati pagar itu, menyentuhnya dengan ujung jarinya. Besinya terasa dingin dan kokoh. Ini dia, Mel. Ini rumah impian ibu. Ini baru namanya rumah. Surga dunia. Amel mengeluarkan ponselnya. Tangannya gemetar. Bu, ini gila. Ini lebih besar dari mal di pusat kota. Siapa yang punya ini? Menteri? Raja minyak? Pasti konglomerat 7 turunan. Jawab Ibu Nilam, matanya berbinar-binar liar. Dan dia menunggu kita. Dia tahu kita mau datang. Dia pasti mau menawarkan rumah ini ke kita, Mel. Keyakinan Ibu Nilam yang tidak berdasar itu langsung menular ke Amel. Tentu saja. Kenapa lagi satpam tahu nama mereka? Kenapa lagi mereka diantar ke rumah termahal ini? Ayo, Bu, kita harus foto di depannya. Harus, seru Amel. Rasa rendah dirinya langsung berubah menjadi kesombongan yang meluap-luap. Mereka berdua langsung sibuk. Mereka berdiri di depan gerbang hitam raksasa itu, mengambil berbagai pose. Amel mengambil selfie dengan latar belakang gerbang itu. Ibu Nilam meminta Amel memotretnya. Agak dari bawah, Mel. Biar kelihatan ibu tinggi dan pagarnya makin megah. Perintah Ibu Nilam. Klik. Amel mengambil foto. Bagus, Bu. Kelihatan kayak pemiliknya. Lagi. Sekarang ibu pura-pura pegang gagang pintunya. Ah, tidak ada gagangnya. Ya sudah, ibu pegang besinya saja. Pura-pura kayak mau buka, kata Ibu Nilam lagi. Mereka tertawa-tawa, merasa sangat bangga. Mereka sudah membayangkan foto-foto ini akan diunggah di status WhatsApp dan Instagram. Mereka sudah merangkai kata-katanya. Lagi survei rumah baru di Gria Kencana. Doakan ya. Atau mungkin, akhirnya, nemu juga rumah yang sesuai selera. Kirim satu fotonya ke ibu, Mel. Sekarang juga. Ibu mau langsung pasang di status. Biar teman-teman arisan ibu jantungan semua, kata Ibu Nilam sambil terkikik. Amel sibuk mengedit foto, menambahkan filter agar terlihat lebih dramatis. Sabar, Bu. Ini aku cerahin sedikit. Nah, sudah. Coba ibu lihat. Ibu Nilam mendekati Amel. Keduanya berkerumun melihat layar ponsel, mengagumi foto mereka sendiri. Mereka terlihat sangat kecil dan norak di depan gerbang yang begitu agung. Tapi mereka tidak menyadarinya. Mereka merasa telah mencapai puncak dunia. Sempurna, kata Ibu Nilam. Coba kita foto berdua sekarang. Pakai timer saja. Amel sedang mengatur timer di ponselnya, menyandarkannya di kap mesin mobil Alphard. Ibu Nilam merapikan sanggulnya sekali lagi. Mereka berdua bersiap mengambil pose terbaik. Saat itulah, mereka mendengarnya. Bukan suara keras. Hanya sebuah suara klik pelan, seperti suara relay listrik yang menyambung. Diikuti oleh dengungan rendah yang nyaris tak terdengar. Suara apa itu, Mel? Tanya Ibu Nilam, membatalkan posenya. Tidak tahu,
Bu. Mungkin suara mesin mobil, jawab Amel, masih fokus ke ponselnya. Bukan. Dengarkan. Dengungan itu semakin jelas. Dan tiba-tiba, kedua wanita itu membeku. Gerbang hitam raksasa di depan mereka, gerbang baja kokoh setinggi 5 meter itu, bergerak. Gerbang itu tidak terbuka ke dalam atau keluar. Gerbang itu bergeser ke samping. Perlahan, tanpa suara berderit sedikitpun, hanya dengungan motor listrik yang halus. Gerbang itu mulai terbuka. Wajah Ibu Nilam dan Amel langsung pucat pasi. Mel. Bisik Ibu Nilam, matanya terbelalak ngeri. Bu, pemiliknya keluar, desis Amel panik. Darah serasa surut dari wajah mereka. Kesombongan mereka lenyap dalam sepersekian detik. Yang ada hanya rasa malu dan takut yang luar biasa. Takut ketahuan. Takut dimaki-maki karena berfoto seperti orang udik di depan pagar rumah orang. Cepat, Mel, masuk mobil, teriak Ibu Nilam tertahan. Ponselku, Bu. Amel berlari mengambil ponselnya yang masih bersandar di kap mesin. Ayo cepat. Nanti dia lihat kita. Malu-maluin. Ibu Nilam buru-buru menarik-narik kebaya sutranya, berlari kecil dengan sepatu hak tingginya menuju pintu mobil. Amel menyusul di belakangnya, nyaris tersandung gaunnya sendiri. Mereka panik, berebutan membuka pintu Alphard, berusaha menyembunyikan diri secepat mungkin. Mereka terlihat seperti dua pencuri yang tertangkap basah. Gerbang itu terus terbuka. Semakin lebar, dan semakin lebar. Menampakkan jalan masuk privat berlapis marmer yang sangat luas di baliknya. Di tengah kepanikan mereka, saat Amel sudah berhasil masuk dan Ibu Nilam baru saja mengangkat sebelah kakinya ke dalam mobil, mereka berdua terdiam. Mereka berhenti bergerak. Mereka menyadari sesuatu. Tidak ada suara mobil yang mendekat dari dalam. Tidak ada klakson. Tidak ada sirine pengawal. Yang ada hanya sunyi. Gerbang itu kini sudah terbuka sepenuhnya. Jalan masuk yang megah itu terlihat jelas. Jauh di ujung sana, di bawah portico yang ditopang pilar-pilar raksasa, pintu utama rumah yang lebih mirip lobi hotel itu masih tertutup rapat. Tidak ada siapa-siapa. Ibu Nilam menurunkan kakinya kembali ke aspal. Amel, dari dalam mobil, menatap ke depan dengan bingung. Kok tidak ada orang, Bu? Tanya Amel. Ibu Nilam juga bingung. Dia menelan ludah. Mungkin dia membukakan gerbangnya untuk kita. Membukakan gerbang? Pakai remote dari dalam? Terus dia tidak keluar menyambut kita. Mereka terdiam. Ketakutan mereka berganti menjadi kebingungan. Mereka menatap gerbang yang terbuka lebar itu. Sebuah undangan bisu. Satu kaki Ibu Nilam tertahan di udara, bersiap masuk ke dalam mobil Alphard sewaan. Amel sudah setengah bersembunyi di dalam, menunduk, berharap tidak terlihat. Sopir menatap bingung dari spion, tangannya sudah dituas transmisi, siap untuk mundur kapan saja. Gerbang hitam raksasa itu kini terbuka penuh. Jalan masuk pribadi berlapis batu marmer yang lebar terhampar di depan mereka, menanjak landai menuju sebuah bangunan yang sinarnya menyilaukan mata. Sunyi. Tidak ada mobil yang keluar. Tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada anjing penjaga yang menggonggong. Hanya ada suara dengungan motor listrik gerbang yang kini berhenti, dan suara gemerisik daun-daun taman yang tertiup angin bukit. Bu, kok sepi? Amel memberanikan diri berbisik dari dalam mobil. Ibu Nilam menurunkan kakinya kembali ke aspal. Wajahnya yang tadi pucat pasi karena panik, kini perlahan-lahan berubah menjadi bingung. Dia menelan ludah. Kepanikan berganti dengan sejuta pertanyaan. Pak sopir, tunggu dulu. Jangan mundur, kata Ibu Nilam. Dia berjalan beberapa langkah ke depan, seperti tentara yang mengintai medan perang. Dia melongok ke dalam. Jalan masuk itu kosong. Jauh di ujung sana, pintu utama rumah itu masih tertutup rapat. Ini aneh, Mel, kata Ibu Nilam. Kembali ke mobil tapi tidak masuk. Gerbangnya terbuka. Tapi tidak ada orang. Amel, melihat tidak ada bahaya, perlahan-lahan keluar dari mobil. Kacamata hitamnya ia naikkan ke atas kepala. Apa gerbangnya memang disetel otomatis terbuka jam segini, Bu? Tidak mungkin. Ini rumah Sultan. Pasti pakai sensor. Dia tahu ada kita, bantah Ibu Nilam. Otaknya bekerja keras, mencoba mencerna situasi ini dalam kerangka logikanya yang penuh gengsi. Tiba-tiba, sebuah kesimpulan terbentuk di benaknya. Wajahnya yang bingung perlahan berubah cerah. Ah, Ibu tahu, serunya, menjentikan jarinya. Tahu apa, Bu? Tentu saja. Pemiliknya menunggu kita di dalam, kata Ibu Nilam dengan keyakinan penuh. Dia orang super kaya, Mel.
Dia tidak mungkin repot-repot jalan kaki dari rumahnya ke gerbang hanya untuk menyambut kita. Dia pasti melihat kita dari CCTV, lalu dia menekan tombol remote dari ruang kerjanya. Dia membukakan gerbangnya untuk kita. Logika itu terdengar sangat masuk akal bagi Amel. Tentu saja, orang kaya tidak akan menyambut tamu di gerbang. Itu tugas satpam. Ibu benar juga, seru Amel, rasa percaya dirinya kembali 100%. Jadi, satpam tadi tidak bohong. Pemilik blok A1 memang menunggu kita. Kita ini tamu VVIP sungguhan. Sudah ibu bilang apa? Ibu Nilam tertawa penuh kemenangan. Dia merapikan kembali sanggulnya yang sedikit miring karena panik tadi. Ayo, tunggu apa lagi? Pak sopir. Antar kami ke pintu utama. Pelan-pelan saja, Pak. Kita nikmati pemandangannya. Sopir itu mengangguk, masih sedikit bingung, lalu menjalankan mobilnya perlahan melewati gerbang hitam raksasa itu. Begitu mereka masuk, dunia terasa berubah. Jika di luar tadi mereka sudah kagum, di dalam sini mereka merasa seperti masuk ke dimensi lain. Jalan masuk pribadi itu diapit oleh taman yang bukan sekadar taman. Itu adalah sebuah lanskap botanikal yang tertata sempurna. Pohon-pohon besar yang usianya pasti puluhan tahun, yang entah bagaimana caranya dipindahkan ke sini, berdiri kokoh. Bunga-bunga berwarna-warni mekar serentak. Ada sebuah air mancur kecil bergaya modern di tengah putaran. Amel kembali merekam dengan ponselnya, tapi kali ini dia diam. Dia terlalu takjub untuk bicara. Ibu Nilam hanya bisa berdecak kagum. Lihat, Mel. Rumputnya saja lebih hijau dari karpet di rumahmu. Ini pasti dirawat pakai air mineral. Mobil Alphard itu terus menanjak pelan. Semakin dekat, bangunan rumah itu semakin terlihat jelas. Itu bukan rumah. Itu adalah sebuah paviliun kaca modern. Dindingnya nyaris seluruhnya terbuat dari kaca-kaca raksasa, dibingkai oleh struktur baja hitam yang kokoh. 3 lantai kemewahan minimalis yang berteriak, mahal, dengan cara yang elegan, tidak norak seperti yang mereka bayangkan. Akhirnya, mobil berhenti di bawah portico, kanopi lobi utama, yang sangat besar. Atap kanopi itu saja lebih tinggi dari atap rumah Amel. Lantainya terbuat dari marmer hitam tanpa nat, mengkilap seperti cermin. Kita sudah sampai, Bu, kata sopir. Ibu Nilam dan Amel turun dari mobil. Mereka berdiri di depan pintu utama. Kaki mereka serasa gemetar. Pintu itu membuat mereka merasa sangat kecil. Tingginya mungkin 4 atau 5 meter. Bukan pintu kayu. Itu adalah sebuah panel raksasa, sepertinya terbuat dari logam khusus berwarna tembaga, tanpa gagang, tanpa lubang kunci. Hanya ada panel hitam kecil di sampingnya. Mereka berdiri di sana. Kiku. Sekarang bagaimana, Bu? Bisik Amel. Kita pencet belnya. Mana belnya? Ibu Nilam melihat sekeliling. Tidak ada bel. Rumah semahal ini tidak punya bel? Aneh sekali. Mungkin pakai sidik jari, Bu, atau pindai retina, kata Amel, sok tahu. Ya terus kita bagaimana? Masa kita teriak-teriak? Permisi, paket. Ibu Nilam mulai kesal. Dia merasa dipermainkan. Tamu VVIP macam apa yang dibiarkan menunggu di depan pintu? Dia sudah bersiap mengetuk panel logam itu dengan buku jarinya yang penuh cincin. Namun, sebelum tangannya menyentuh pintu itu, dia mendengarnya. Wush! Sebuah suara desisan hidrolik yang sangat halus. Pintu logam raksasa itu bergetar sedikit, lalu bergeser ke samping, menghilang mulus ke dalam dinding. Ibu Nilam dan Amel refleks mundur selangkah. Mulut mereka ternganga. Di depan mereka kini terhampar sebuah ruangan. Tidak, sebuah aula, yang begitu besar dan terang. Lantainya marmer putih bersih. Langit-langitnya tinggi sekali, mungkin 2 lantai. Jauh di ujung aula, sebuah dinding kaca raksasa setinggi 10 meter membentang, memperlihatkan pemandangan kota yang luar biasa indah di bawah sana. Dan di tengah aula, di bawah lampu gantung kristal modern yang bentuknya seperti gugusan bintang, seseorang berdiri membelakangi mereka. Sosok itu sedang menatap pemandangan kota. Seorang wanita. Sosok itu langsing, terbalut pakaian santai namun sangat mahal. Sebuah tunik sutra berwarna hijau zaitun dan celana palazzo yang serasi. Dan di kepalanya terpasang sebuah hijab. Hijab pashmina berwarna senada, melilit lehernya dengan gaya yang simpel namun anggun. Ibu Nilam dan Amel membeku. Jantung mereka berhenti berdetak. Mereka kenal sosok itu. Mereka kenal postur tubuh itu. Tapi otak mereka menolak untuk percaya. Tidak mungkin. Ini pasti salah. Sosok wanita itu, seolah merasakan kehadiran mereka,
perlahan-lahan memutar tubuhnya. Dia menghadap mereka. Wajahnya tenang. Matanya menatap lurus ke arah Ibu Nilam dan Amel yang berdiri mematung di ambang pintu. Itu Karina. Wajahnya sama. Wanita yang sama yang mereka hina-hina minggu lalu. Wanita yang sama yang berjongkok membersihkan tumpahan sirup di lantai rumah Amel. Wanita yang sama yang mereka sebut miskin dan tidak berguna. Dia berdiri di sana, di tengah aula istananya. Lalu, Karina tersenyum. Senyuman itu. Ibu Nilam terhuyung. Itu adalah senyuman yang sama persis. Senyuman tenang, sabar, dan sedikit misterius yang dia berikan saat Ibu Nilam meneriakinya, dasar miskin, di pesta syukuran. Senyuman yang menghantui Ibu Nilam selama seminggu ini. Senyuman yang kini dia sadari, bukanlah senyuman kekalahan. Itu adalah senyuman kemenangan. Keheningan yang terjadi di aula itu terasa memekakan telinga. Ibu Nilam dan Amel hanya bisa berdiri kaku di ambang pintu. Kaki mereka seolah dipaku ke lantai marmer. Otak mereka berusaha keras memproses data yang tidak masuk akal di depan mata mereka. Karina. Di sini. Berpakaian seperti seorang ratu. Amel adalah yang pertama kali berhasil mengurai keterkejutannya, menggantinya dengan sebuah kesimpulan yang menurutnya paling logis. K.A. Karina, seru Amel, suaranya pecah dan melengking. Astaga. Kamu kerja di sini? Ibu Nilam, mendengar hipotesis Amel, langsung merasa lega. Tentu saja. Itu dia jawabannya. Otaknya langsung menyambar kesimpulan itu seperti pelampung. Rasa paniknya langsung hilang, berganti dengan rasa superioritas yang biasa. Oh, ya Tuhan. Karina. Ibu Nilam melangkah masuk, suaranya kembali normal, angkuh seperti biasa. Sepatu hak tingginya berbunyi tok-tok-tok di lantai marmer. Jadi ini toh, pekerjaan. Kamu? Ibu tidak menyangka. Kamu jadi apa? Asisten rumah tangga di sini? Dia memandang pakaian Karina dari atas ke bawah. Ah, bukan. Pakaianmu lumayan bagus. Pasti manajer rumah tangga. Yang mengurus staf-staf lain. Benar kan? Amel ikut masuk, matanya liar memandang sekeliling aula. Iya, Bu. Pasti itu. Wah, hebat kamu, Kar. Bisa dapat kerjaan di rumah semegah ini. Amel kini bersemangat. Ini adalah kesempatan baru. Gajinya pasti besar. Dolar ya? Pantesan kamu bisa atur kami masuk. Kamu pasti bilang ke satpam kalau kami ini saudaranya Fikri, ya kan? Baik sekali kamu. Bos kamu mana? Orang bule, ya? Kenalkan kami dong. Kami kan tamu VVIP. Mereka berdua kini sudah berdiri di depan Karina, berbicara cepat, tidak memberikan jeda. Mereka sudah menciptakan narasi mereka sendiri. Karina adalah seorang pelayan senior yang beruntung. Itu satu-satunya penjelasan yang bisa diterima oleh akal sehat mereka. Karina hanya diam mendengarkan. Dia tidak mengangguk. Dia tidak menggeleng. Dia membiarkan mereka bicara sampai selesai. Dia membiarkan mereka melihat-lihat aula itu. Mata mereka terpaku pada sebuah lukisan abstrak raksasa di dinding, yang mereka tidak tahu harganya lebih mahal dari total kredit rumah Amel. Mata mereka menatap sebuah tangga melayang yang terbuat dari kaca tebal dan baja, yang sepertinya melawan hukum gravitasi. Ketika mereka berdua akhirnya kehabisan kata-kata dan menatapnya, menunggu jawaban, Karina tersenyum tipis. Mari, ikut saya, hanya itu yang dia katakan. Karina berbalik dan berjalan santai melewati aula, menuju dinding kaca di ujung. Ibu Nilam dan Amel saling pandang, lalu buru-buru mengikuti di belakang. Mereka berjalan seperti dua pengikut, melewati ruang tamu utama yang begitu besar. Sofanya saja bisa diduduki 20 orang. Lihat itu, Mel, bisik Ibu Nilam. Karpetnya tebal sekali. Pasti dari bulu domba asli. SSST. Jangan norak, Bu. Nanti si Karina besar kepala. Balas Amel, sambil sibuk memotret diam-diam dengan ponselnya. Nanti kita bilang saja ke bosnya kalau kerja Karina kurang becus. Dinding kaca raksasa itu ternyata adalah pintu geser otomatis. Pintu itu terbuka, dan hembusan angin sejuk menerpa wajah mereka. Mereka melangkah keluar ke sebuah teras yang luasnya mungkin setara dengan seluruh luas tanah rumah Amel. Napas mereka tercekat. Di depan mereka terhampar infinity pool berwarna biru langit, yang airnya tampak menyatu dengan cakrawala. Dan di baliknya, pemandangan seluruh kota terhampar 180 derajat tanpa halangan. Pemandangan dari rumah Amel, yang dulu mereka banggakan, kini terasa seperti pemandangan dari jendela kamar mandi sempit. Beberapa set furnitur outdoor yang sangat mewah tertata di teras.
Di salah satu meja, seorang pelayan berseragam rapi, jauh lebih rapi dari seragam kerja manajer bank, sudah menyiapkan 3 gelas minuman berwarna biru muda dengan hiasan buah eksotis. "Silakan duduk, Bu, Mel," kata Karina, menunjuk ke sofa bundar yang menghadap pemandangan. Ibu Nilam dan Amel duduk dengan kaku di ujung sofa. Mereka tidak berani menyentuh minuman di atas meja. Mereka merasa salah tempat. "Permisi, Bu Karina," pelayan tadi mendekat. "Apa ada lagi yang Anda butuhkan?" "Cukup, Bei. Terima kasih. Nanti bisa siapkan makan siang untuk kami bertiga," kata Karina dengan nada berwibawa. "Baik, Bu." Pelayan itu mengangguk hormat, lalu masuk ke dalam. Mata Ibu Nilam mengikuti pelayan itu. "Bu Karina?" Dia panggil kamu. "Bu?" "Jadi, Karina?" Ibu Nilam memutuskan untuk mengambil alih situasi. Dia harus menegaskan posisinya. "Kamu harus berterima kasih sama Ibu. Gara-gara Ibu hina-hina kamu di pesta Amel, kamu jadi termotivasi cari kerja yang benar kan? Lihat, akhirnya kamu sukses juga jadi, apa ini? Kepala pelayan? Ini baru pekerjaan. Ibu bangga loh sama kamu. Akhirnya kamu tidak jadi beban Fikri lagi." Amel menimpali, "Iya, Kar. Nanti kalau bos kamu pulang, bilang kami saudaranya Fikri ya. Siapa tahu suami aku bisa dapat proyek dari dia. Lumayan kan, bangun rumah semegah ini, pasti kontraktornya kaya raya." Karina akhirnya mengambil gelas minumannya. Dia memutarnya pelan di tangannya. Dia menatap pemandangan kota di depannya, bukan menatap mereka. "Bos," kata Karina pelan. "Kerja di sini." Dia berbalik menatap mereka. Senyumnya kini hilang total. Matanya dingin dan tajam. "Bu Nilam." "Amel," katanya, suaranya jelas dan memotong di udara bukit yang sepi. "Saya ulangi ya. Halo. Selamat datang di rumah saya." Amel tertawa gugup. "Kar, kamu ini kenapa sih? Jangan bercanda. Tidak lucu tahu. Ini rumah bos kamu kan?" "Saya tidak punya bos, Amel," jawab Karina. "Saya yang mempekerjakan orang. Saya pemilik perusahaan perangkat lunak. Dan ini," Karina merentangkan tangannya, menunjuk ke kolam renang, ke pemandangan, ke rumah di belakang mereka, "adalah rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri." Kata-kata itu menghantam Ibu Nilam dan Amel seperti palu godam. Hening. Wajah Ibu Nilam memerah padam. Dia tidak bisa menerima ini. Ini tidak mungkin. Ini adalah penghinaan terbesar. "Bohong!" teriaknya, suaranya memecah kesunyian. "Kamu pasti bohong. Tidak mungkin. Fikri saja gajinya pas-pasan. Mana mungkin kamu, perempuan pengangguran, bisa beli rumah ini?" Mata Ibu Nilam menyipit, mencari-cari penjelasan paling jahat yang bisa dia temukan. Kamu pasti simpanan. Kamu simpanan om-om kaya ya? Kamu jual diri?" "Iya." "Mengaku kamu." "Ibu." Sebuah suara pria yang keras dan penuh amarah terdengar dari belakang mereka. Ibu Nilam dan Amel membeku. Mereka menoleh. Fikri berdiri di pintu kaca. Dia tidak memakai kemeja kantor lusuhnya. Dia memakai kaos polo yang santai dan celana pendek kargo. Dia terlihat santai. Dia terlihat di rumah. Wajahnya merah padam karena marah. Dia jelas mendengar tuduhan terakhir ibunya. Fikri berjalan cepat melintasi teras. Dia tidak menghampiri ibunya. Dia menghampiri Karina. Dia berdiri di samping istrinya, menariknya dalam rangkulan protektif, dan mencium keningnya. "Jaga ucapan ibu," desis Fikri, matanya menatap tajam ibunya. "Ini Karina, istri saya. Dan ini, semua ini, adalah miliknya. Milik kami." Dia membangun ini semua dengan keringat dan otaknya sendiri, sementara ibu sibuk menghinanya. Ibu Nilam menatap Fikri. Dia menatap Fikri yang merangkul Karina. Dia menatap Fikri yang terlihat begitu nyaman, begitu berkuasa, begitu memiliki tempat ini. Ini bukan kepanikan. Ini bukan kebingungan. Ini adalah realisasi. Karina lalu menatap mereka berdua. Senyuman tipis itu kembali lagi. "Kalian belum bisa ya beli rumah di sini?" tanyanya, suaranya tenang, menggemakan hinaan Ibu Nilam seminggu yang lalu. "Silakan, kalau mau lihat-lihat." Itu adalah skakmat. Ibu Nilam terhuyung. Dia mundur selangkah, tubuhnya lemas. Dia menabrak kursi santai di belakangnya dan jatuh terduduk. Wajahnya putih seperti kertas. Amel, di sampingnya, lebih parah. Tangannya gemetar hebat. Ponsel di tangannya terlepas, jatuh ke lantai marmer teras dengan suara, klatak,
yang keras dan memalukan. Ponsel Amel tergeletak di lantai marmer teras. Layarnya retak sedikit di sudut. Tapi Amel tidak peduli. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya untuk mengambilnya. Wajahnya, yang tadi penuh rasa ingin tahu dan kesombongan, kini kosong. Dia hanya menatap lurus ke depan, ke kolam renang yang airnya tampak menertawakannya. Ibu Nilam, yang terduduk lemas di kursi santai, mencoba berbicara. Tapi tidak ada suara yang keluar. Bibirnya bergetar. Hinaan terbesarnya, simpanan, telah dijawab dengan fakta yang lebih menghancurkan. Tuduhannya yang paling jahat telah dibantah, bukan oleh Karina, tapi oleh putranya sendiri. Fikri masih berdiri protektif di samping Karina. Amarah di wajahnya belum surut. Dia menatap ibunya dengan pandangan yang belum pernah Ibu Nilam lihat sebelumnya. Itu bukan pandangan anak yang patuh. Itu adalah pandangan seorang pria dewasa yang kecewa berat. Simpanan, ulang Fikri, suaranya rendah dan berbahaya. Selama ini ibu menghina istri saya diam. Saya kira ibu hanya tidak suka padanya. Tapi menuduhnya seperti itu, ibu sudah kelewatan. Ibu harus minta maaf. Minta maaf. Ibu Nilam tergagap. Sudahlah, Mas. Karina menyentuh lengan suaminya. Dia menoleh ke Ibu Nilam dan Amel. Wajahnya kembali tenang, seolah-olah ledakan emosi tadi tidak pernah terjadi. Dia yang memegang kendali. Minumannya tidak diminum. Ini jus belimbing wulu segar, dipetik dari kebun hidroponik di atap. Kata-katanya yang tenang terasa lebih menusuk daripada teriakan. Dia bertingkah seperti tuan rumah yang ramah, yang justru semakin menelanjangi kepanikan mereka. Amel akhirnya bergerak. Dengan tangan gemetar, dia membungkuk dan mengambil ponselnya. Dia tidak berani menatap Fikri atau Karina. Kalian di sini hanya untuk lihat-lihat, kan? Tanya Karina, suaranya ringan. Baik. Kalian sudah lihat rasnya. Sekarang, saya ajak kalian tur keliling. Ayo, Bu. Berdiri. Nanti saya tunjukkan dapur saya. Saya yakin ibu akan suka. Kata-kata, saya tunjukkan dapur saya, terdengar seperti perintah. Ibu Nilam, yang biasanya memerintah, kini berdiri dengan patuh. Kakinya lemas. Dia berjalan di belakang Karina seperti seorang pesakitan. Amel mengikuti di belakang ibunya, kepalanya menunduk, tidak berani memotret lagi. Karina membawa mereka masuk kembali ke dalam rumah. Aula utama tadi ternyata hanyalah ruang tunggu. Dia membawa mereka ke sayap kanan. Ini ruang makan utama, kata Karina, menunjuk sebuah ruangan dengan meja kayu solid yang panjangnya mungkin 8 meter. Di atasnya tergantung lampu gantung yang Ibu Nilam taksir harganya pasti miliaran. Dan ini dapurnya. Mereka masuk ke sebuah dapur. Ibu Nilam dan Amel menahan napas. Dapur itu lebih besar dari seluruh lantai satu rumah Amel. Perabotannya serba stainless steel profesional, seperti di restoran bintang 5. Ada sebuah pulau dapur di tengah yang terbuat dari satu lempengan batu kuarsa utuh berwarna hitam pekat. Saya dengar ibu dan Amel suka sekali dengan marmer impor, kata Karina pelan. Batu kuarsa ini didatangkan khusus dari Brasil. Harganya? Yah, Karina tersenyum tipis. Harganya mungkin cukup untuk membeli 2 rumah seperti rumah Amel. Amel tersentak. Wajahnya memucat. Karina melanjutkan, oh, dan ini, lemari pendinginnya. Bukan kulkas biasa. Ini walk-in chiller. Seperti di supermarket. Dia membuka sebuah pintu dan hawa dingin menyembur keluar. Di dalamnya, rak-rak penuh dengan bahan makanan segar, sayuran impor, daging-daging premium, dan puluhan jenis keju. Ibu Nilam bersandar di dinding. Dia merasa mual. Kemewahan ini terlalu berlebihan untuk otaknya cerna. Ayo, kita lanjut, kata Karina. Mas Fikri, tolong temani mereka. Aku mau tunjukkan bagian favoritku. Fikri mengangguk, masih dengan wajah serius. Dia berjalan di samping Karina, tangannya tidak pernah lepas dari pinggang istrinya. Dia kini adalah benteng pelindung Karina. Karina membawa mereka ke lift kaca di sudut ruangan. Rumah ini ada 4 lantai. Kita ke basement dulu. Pintu lift terbuka. Dan rahang Amel kembali jatuh. Mereka tidak berada di basement yang gelap dan pengap. Mereka berada di sebuah garasi yang lebih mirip showroom mobil mewah. Lantainya dilapisi keramik hitam mengkilap. Dindingnya penuh dengan lemari perkakas yang rapi. Dan mobil-mobilnya. Ini, kata Karina, menunjuk mobil listrik putih futuristik yang mereka lihat sebelumnya. Mobil harian saya. Hadiah dari investor saya di California. Kemudian dia menunjuk sebuah mobil sport cheper berwarna merah menyala yang bahkan Amel tidak tahu mereknya saking mahalnya.
Yang ini hanya mainan. Di sudut paling ujung, terparkir mobil sedan abu-abu milik Fikri. Mobil yang selalu dihina Ibu Nilam. Mobil itu terlihat sangat kerdil dan usang di antara dua mobil mewah lainnya. Tapi saya paling suka mobil yang itu, kata Karina, menunjuk mobil Fikri. Mobil itu yang menemani saya dari nol. Yang mengantar saya bertemu investor pertama kali saat saya belum punya apa-apa. Fikri menatap istrinya dengan pandangan penuh cinta. Ibu Nilam menatap mobil Fikri. Dia teringat hinaannya. Mobil butut. Masa kalah sama adikmu? Setiap kata kini kembali menusuk jantungnya sendiri. Kalian sudah lihat garasinya, kata Karina, memecah keheningan. Sekarang, saya tunjukkan pekerjaan saya. Mereka kembali naik lift. Kali ini ke lantai 3. Lantai teratas. Pintu lift terbuka. Dan mereka tidak masuk ke kamar tidur. Mereka masuk ke sebuah kantor. Tapi ini bukan kantor. Ini adalah sebuah pusat komando. Seluruh ruangan itu dikelilingi kaca, memberikan pemandangan 360 derajat ke seluruh kota. Di tengah ruangan, ada meja kerja besar yang menghadap pemandangan. Tapi yang paling mencengangkan adalah dinding di belakang meja itu. Dinding itu dipenuhi oleh monitor-monitor raksasa. Menampilkan data, grafik, kode-kode rumit, dan peta dunia dengan titik-titik yang menyala. Ini. Amel berbisik ngeri. Ini tempat apa, Kar? Ini tempat saya, main-main, jawab Karina. Dia berjalan ke meja kerjanya dan duduk di kursi kulit yang ergonomis. Dia menyentuh sebuah layar, dan monitor di dinding berubah. Ibu Nilam, Amel. Kalian selalu bertanya apa pekerjaan saya. Dia menunjuk ke layar. Saya membuat ini. Perangkat lunak keamanan data berbasis kecerdasan buatan. Setiap titik yang menyala di peta itu adalah klien yang menggunakan sistem saya. Bank di Swiss, perusahaan telekomunikasi di Jepang, bahkan beberapa departemen pemerintahan di Eropa. Ibu Nilam dan Amel tidak mengerti satu kata pun. Tapi mereka mengerti satu hal. Benda di depan mereka ini adalah sesuatu yang sangat besar. Jauh lebih besar dari sekadar rumah atau mobil. Kalian kira saya pengangguran, lanjut Karina, suaranya tenang namun mematikan. Sementara kalian sibuk arisan dan memamerkan tas baru, saya membangun ini. Diam-diam. Dari apartemen sewaan kita yang kalian hina itu. Dia memutar kursinya menghadap mereka. Fikri berdiri di sampingnya, meletakkan tangan di bahu istrinya. Pesta syukuran rumah Amel memang meriah, kata Karina. Rumah Amel memang cantik. Saya akui itu. Dia berhenti sejenak, menatap mereka satu persatu. Tapi maaf, katanya, dengan senyuman paling manis namun paling mematikan yang pernah mereka lihat. Saya lebih suka desain yang seperti ini. Lebih personal. Itu adalah kalimat terakhir. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tur itu selesai. Ibu Nilam tidak bisa lagi menahannya. Dia terisak. Bukan tangisan keras, tapi tangisan pelan yang penuh penyesalan. Dia menangis bukan karena sedih, tapi karena malu. Malu yang teramat sangat. Amel hanya menatap lantai. Wajahnya merah padam. Dia ingin menghilang dari muka bumi. Saya rasa kami harus pulang, bisik Amel, suaranya parau. Tentu, kata Karina. Bei, tolong antar Ibu Nilam dan Ibu Amel ke mobil mereka. Pelayan yang tadi menyuguhkan minuman datang. Ibu Nilam dan Amel berjalan keluar dari ruang komando itu, melewati aula megah, melintasi lobi utama. Mereka tidak berani menoleh ke kiri atau ke kanan. Mereka tidak berani menatap Fikri yang berdiri diam di pintu, menatap mereka dengan dingin. Mereka masuk ke dalam mobil Alphard sewaan mereka. Pintu ditutup. Rasanya seperti masuk ke dalam kotak kardus. Perjalanan pulang dari Gria Kencana adalah perjalanan terpanjang dan paling sunyi dalam hidup Ibu Nilam dan Amel. Sopir yang tadi pagi mereka ajak bicara dengan angkuh, kini hanya fokus menyetir, sesekali melirik dari spion, merasakan aura gelap di kursi penumpang. Ibu Nilam bersandar di jendela, air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah tatapan kosong. Dia menatap pemandangan kota yang berlalu. Setiap rumah yang dia lihat, setiap ruko, setiap mobil, semuanya terasa mengejeknya. Kebaya sutra yang dia kenakan terasa seperti baju pinjaman yang gatal. Perhiasan emas di tangannya terasa berat seperti borgol. Amel duduk kaku di sampingnya. Dia tidak menangis. Dia gemetar. Dia memegang ponselnya yang retak. Dia membuka galeri foto. Foto-foto selfie di depan gerbang hitam raksasa tadi pagi masih ada. Wajah mereka yang tersenyum sombong di foto itu terlihat begitu bodoh. Begitu menyedihkan.
Dengan jari gemetar, Amel menekan tombol, hapus semua. Jangan pernah ceritakan ini pada siapapun. Mel, desis Ibu Nilam, akhirnya bersuara. Suaranya serak. Jangan bilang ke suamimu. Jangan bilang ke teman arisanmu. Ibu tidak akan sanggup. Amel tertawa. Tawa yang kering dan pahit. Cerita apa, Bu? Cerita kalau kita baru saja dihina habis-habisan oleh si Karina? Cerita kalau rumah yang kita banggakan itu tidak ada apa-apanya dibanding dapur rumahnya? Cerita kalau Mas Fikri sekarang memihak istrinya? Diam kamu, Amel, bentak Ibu Nilam, sisa-sisa harga dirinya mencoba bangkit. Kenapa, Bu? Malu? Balas Amel ketus. Amel juga malu. Malu sekali. Mereka kembali terdiam. Mobil Alphard itu akhirnya tiba di depan rumah Amel. Rumah yang tadi pagi terlihat begitu megah, kini tampak kusam dan sempit. Ibu Nilam turun tanpa pamit, berjalan terhuyung-huyung ke taksi yang dia panggil dari ponselnya. Amel masuk ke dalam rumahnya, membanting pintu. Berita tidak bisa ditutup rapat. Fikri malam itu juga menelepon keluarganya. Bukan gosip, tapi pernyataan sikap. Dia menceritakan bagaimana ibunya menuduh Karina sebagai simpanan, dan bagaimana Karina membuktikan segalanya. Fikri menegaskan, mulai hari ini, siapapun di keluarga ini yang tidak bisa menghormati istri saya, Karina, maka dia bukan lagi keluarga saya. Termasuk ibu. Keluarga besar gempar. Reputasi Ibu Nilam yang selama ini dia bangun sebagai sesepuh, yang terhormat, hancur dalam semalam. Orang-orang yang dulu membisikkan gosip tentang Karina, kini berbalik membisikkan tentang kesombongan Ibu Nilam yang memalukan. 1 tahun berlalu. Waktu adalah hakim yang adil. Bagi Karina dan Fikri, hidup di Gria Kencana adalah awal yang baru. Fikri memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya yang buntu. Dengan dukungan penuh Karina, dia mengambil alih sisi operasional dan manajemen aset di perusahaan Karina yang terus berkembang. Dia menemukan panggilannya, bukan sebagai karyawan yang tertekan, tapi sebagai mitra yang setara. Mereka hidup bahagia. Rumah megah itu kini terasa hangat. Di teras tempat Ibu Nilam dulu dihantam kenyataan, kini sering diadakan pengajian kecil. Di infinity pool itu, kini sering terdengar tawa. Karina, yang kini sedang hamil 7 bulan, duduk di kursi santai. Fikri berlutut di depannya, mengelus perut buncit istrinya, matanya penuh cinta yang tulus. Di sisi lain kota, Karma bekerja dengan cara yang brutal dan presisi. Suami Amel, yang kemegahannya ternyata hanya polesan, tersandung kasus penggelapan di perusahaannya. Mitra bisnisnya kabur membawa semua uang. Untuk menutupi utang yang menggunung, dia memakai jaminan. Jaminan apalagi kalau bukan rumah baru di klaster itu. Rumah yang dibangun di atas kesombongan dan pinjaman bank. Pesta syukuran yang mewah itu ternyata dibiayai dari utang. Marmer impor itu belum lunas. Hari itu, sebuah truk datang ke rumah Amel. Bukan truk furnitur mewah, tapi truk sita barang. Di depan mata para tetangga yang dulu mengaguminya, barang-barang Amel diangkut satu persatu. Sofa mahal, lampu gantung, semuanya. Puncaknya adalah segel sita dari ban yang tertempel di pintu depan. Amel dan suaminya diusir dari rumah itu. Ibu Nilam, yang sudah dijauhi oleh keluarga besar, tidak punya pilihan. Dia tidak mungkin tinggal bersama Fikri, dia terlalu malu. Akhirnya, dia terpaksa ikut Amel dan suaminya pindah. Bukan ke apartemen, tapi ke sebuah rumah kontrakan petak yang sempit di pinggiran kota. Di gang yang becek, berdempetan dengan rumah-rumah lain. Penyesalan terbesar mereka bukanlah karena mereka menjadi miskin. Penyesalan terbesar mereka adalah karena kesombongan mereka telah disaksikan, dibalas, dan dihancurkan oleh orang yang paling mereka anggap rendah. Satu sore, di warung nasi sederhana di dekat kontrakannya, Ibu Nilam duduk sendirian. Dia memesan teh tawar hangat. Di sudut warung, sebuah televisi tua yang gambarnya berbintik menyiarkan program berita inspiratif. Dan pemirsa, suara presenter itu terdengar jelas. Sosok kita kali ini adalah seorang wanita yang luar biasa. Karina. Pendiri sekaligus CEO dari perusahaan teknologi keamanan siber yang baru saja memenangkan penghargaan internasional. Ibu Nilam membeku. Gelas teh di tangannya bergetar. Layar televisi menampakkan wajah Karina. Dia tersenyum cerah, hijabnya rapi, berdiri di panggung besar menerima piala. Di sampingnya, Fikri bertepuk tangan dengan bangga. Karina, lanjut presenter itu, adalah bukti bahwa kesederhanaan dan kecerdasan bisa berjalan beriringan. Dia adalah salah satu CEO wanita berhijab paling inspiratif di Indonesia saat ini. Ibu Nilam tidak sanggup lagi mendengarnya.
Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Air mata mulai menggenang. Bukan air mata marah. Bukan air mata iri. Itu adalah air mata penyesalan seumur hidup. Dia teringat senyuman tenang Karina di pesta syukuran itu. Senyuman yang dia balas dengan hinaan. Seandainya saja hari itu dia membalas senyuman itu dengan kebaikan, mungkin nasibnya tidak akan berakhir di warung nasi ini, menyaksikan kesuksesan orang yang paling dia benci. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Dan bubur itu, rasanya sangat pahit.